Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resa Fatma dari SMA Nasima Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang kisah perjuangan hijrah hingga peristiwa yang mendatangkan kesedihan penduduk Madinah. Kisah seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW. Cerita ini berjudulkan Perjuangan Hebat hingga akhir hayat Baginda Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kisah ini berawal ketika ajaran Islam tidak hanya ingin disebarkan di kota Makkah, tidak hanya ingin disebarkan di kota kelahiran Nabi Muhammad, tetapi ingin disebarluaskan lagi ke kota Yathrib atau sekarang kita kenal dengan kota Madinah. Dengan apa? Dengan hijrah. Hijrah ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada waktu itu, kaum muhajirin, umat Nabi Muhammad SAW, sudah hijrah terlebih dahulu ke kota Yathrib. Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq hijrah ketika Allah telah menurunkan perintah untuk hijrah. Namun, orang-orang Quraisy takut. Mereka tidak mau Islam menjadi luas. Orang-orang Quraisy itu mengepung rumah Rasulullah SAW di malam hari. Mereka masing-masing memegang sebilah pedang yang siap menusuk Rasulullah SAW ketika Rasulullah keluar untuk hijrah. Tapi Allah Maha mengetahui. Allah memberitahu Rasulullah sehingga kejadian itu tidak akan terjadi. Keinginan orang-orang Quraisy tidak akan terjadi. Allah melindungi Nabi Muhammad. Sampailah Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Thur. Orang-orang Quraisy hampir mengetahui keberadaan Rasulullah, namun Allah kembali menutupi dan melindungi. Sampailah tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, ketika Rasulullah SAW telah tiba di kota Yathrib. Salah seorang Yahudi yang melihat kedatangan beliau berteriak sekerasnya dan berkata, "Wahai orang-orang Arab, inilah orang yang kalian tunggu telah datang." Orang-orang berhamburan, bergembira, bersorak, "Allahu Akbar, Rasulullah telah datang. Allahu Akbar, Rasulullah telah datang." Mereka bahagia melihat sosok pemimpin yang akan memimpin mereka menuju jalan kebenaran. Rasulullah kembali berdakwah, melanjutkan perjuangannya. Tapi tetap saja ada orang yang membenci bahkan ingin membunuh beliau. Namun beliau selalu dalam lindungan Allah. Rasulullah SAW diberikan oleh Allah tugas untuk menjadi perantara bagi umatnya dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika tugas itu selesai, Rasulullah SAW pun akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita sakit panas, sakit akibat diracunnya oleh seorang wanita Yahudi pada tahun 7 Hijriah saat perang Khandaq. Rasulullah SAW terbaring di atas pangkuan Siti Aisyah. Saat itu pula Rasulullah merasakan sakitnya sakaratul maut. Namun beliau masih mengingat umatnya. "Ya Allah, betapa sakitnya sakaratul maut. Biarkan aku saja yang merasakannya, ya Allah." Sehingga Rasulullah merasakan berkali-kali lipat rasa sakitnya sakaratul maut. Di akhir ayatnya beliau berkata, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Rasulullah SAW wafat di atas pangkuan Siti Aisyah. Siti Aisyah bingung, Siti Aisyah sedih. Lalu Siti Aisyah berlari ke depan pintu rumahnya dan berkata, "Wahai penduduk Madinah, Rasulullah SAW telah wafat. Rasulullah telah meninggalkan kita." Semuanya tampak bendung. Umar bin Khattab tidak percaya. Umar bin Khattab berkata, "Siapa yang berkata Rasulullah telah wafat, akan kupenggal kepalanya." Abu Bakar menenangkan, "Tenang ya Umar, tenang." Ya, Umar tidak punya tenang. Abu Bakar berkata, "Siapa yang menyembah Rasulullah, sungguhnya Rasulullah akan wafat. Namun siapa yang menyembah Allah, sungguh Allah Maha hidup, Allah tidak akan mati." Surat Az-Zumar ayat 30 dibacakan kembali oleh Abu Bakar, dan sontak semuanya tersentak dan menangis karena lupa dengan ayat itu. Sungguh kedatangan Rasulullah ke kota Madinah membuat keadaan semakin bahagia dan luar biasa. Tetapi kepergian Rasulullah adalah kepedihan yang nyata. Maka dari itu kita sebagai generasi Islam selanjutnya sudah sebagian tugas kita untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah.
Insya Allah kita bisa, insya Allah kita mampu. Rasulullah telah tiada, tapi sejarahnya akan abadi sepanjang masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.